Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pembaca, pendengar, para pencari ilmu di mana saja berada, yang semoga Allah memberikan kita semua hidayah dan petunjuknya. Pada malam hari ini, dalam keadaan saya di rumah setelah aktivitas setiap hari selama berpuluh-puluh tahun saya bekerja di tempat orang tua saya. Pada kesempatan malam hari ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan ke hadirat para pendengar di Bandung dan umumnya secara global di mana saja berada, yang hanya Allah yang mengetahui tempat tinggal dan tempat usaha saudara-saudari sekalian, kaum muslimin muslimat. Allah berfirman di dalam surat yang nomor suratnya adalah 82, yaitu Al-Quran surat Al-Anfitar ayat 10, 11, 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna alaikum laha fi zina kiro ma ka tibina ya alamuna ma taf'alun, yang artinya, karena saya membacanya di tafsir, di buku tafsir yang dimiliki pula oleh orang tua yang saya meminjamnya. Artinya, padahal sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kalian yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan kalian itu. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maha benar Allah dari segala firman-Nya bahwa kita sebagai umat Islam mempunyai rukun iman yang melihat mereka malaikat yang gaib dengan batin. Di dalam dada kita ada iman, walaupun sebesar zarah, sedikit iman, tetapi melihatnya dengan keimanan bahwa mereka
adalah mulia di sisi Allah, mengawasi pekerjaan kalian, mengawasi segala perbuatan-perbuatan kalian, lalu dicatatnya di kitab As-Sijil Aliyin bagi setiap individu yang diri orang yang sudah masuk kepada akil balik, maka dimulailah ia dicatatnya hingga detik ini, hingga nanti ketika ada suatu saat di masa depan Anda akan wafat, baik itu keadaan wafatnya disebabkan oleh penyakit, baik itu wafatnya disebabkan oleh dibunuh, terbunuh, atau kematian yang mendadak, yang orang tidak menduga bahwa misalkan fulan baru saja kemarin bicara, tetapi dia sudah wafat, dan seterusnya ya. Karena semua ada waktunya, yang tentunya bahagian perkara tentang ajal hanya Allah saja yang tahu. Sejalan dengan surat Ar-Ra'd, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Para pendengar, di mana saja Anda berada, bahwa apa yang saya lakukan, aktivitas dari yang saya kerjakan, tentunya dia disimpan. Tidak bisa disimpan semuanya di dalam otak. Kecuali orang-orang yang memang menghafal sesuatu, diingatnya di dalam memorinya, yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hafal semua 114 surah. Tidak demikian dengan saya pribadi, dan orang-orang umumnya tidak sanggup menghafalkan semua ayatnya, tetapi niscaya kata Allah bahwa Al-Quran itu tidak memberatkan makhluk manusia. Artinya, bila mana kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah Azza wa Jalla, maka ada daya dan upaya bagaimana caranya, keinginan di dalam dasar samudera hati yang paling dalam yang hanya Allah yang tahu, agar kiranya Allah memberikan hidayah. Di dalam surat yang selalu diulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah, disebut juga Ummul Quran, induk Quran, disebut salah, disebut Alhamdulillah. Jadi kata salah
salah itu artinya dibagi antaraku dan antara hambaku di dalam hadis qudsi. Surat Al-Fatihah juga disebut juga Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani, Al-Masani, Syifa, Asas, Al-Waqiyah, Al-Kafiyah, Al-Ruqyah, Al-Quranul Adim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi artinya kalayan jenengan apabila saya memakai bahasa Sunda. Allahi Allah, Ar-Rahmani nu maha welas, Ar-Rahimi nu maha asih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu puji lillahi kanggo kagungan Allah Rabbi pangeran al alamina saantero alam. Jadi Al-Fatihah merupakan bubuka dalam bahasa Sunda, bubuka. Dan seterusnya. Lalu setelah Al-Fatihah ada Al-Baqarah. Di dalam suratnya yang kedua, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena saya memang hafal hanya sedikit sekali. Surat Al-Baqarah hanya ada 4-5 yang saya hafal di luar kepala. Yang lain saya enggak, lupa lagi. Kecuali ada surat puncak dari surat Al-Baqarah dinamakan puncak, yaitu surat ayat kursi, karena selalu diajarkan oleh orang tua ya kepada anak juga, jadi ingat, selalu ingat. Zalika eta al-kitabu kitab la ente raiba mang bi fihi di manehna hudan pituduh lil mutakina pikeun jalma-jalma nu tarakwa. Kegiatan yang selama ini saya lakukan tentu terdapat banyak kesalahan-kesalahan yang mudah dilihat, dipandang oleh selain diri saya. Karena memang manusia itu sifatnya mempunyai di dalam dirinya itu banyak sekali keburukannya. Jadi tafakur adalah melihat, mengenang, mengingat-ingatnya akan keburukan diri sendiri, sehingga hatinya sibuk memikirkan tentang sesuatu yang Allah selalu melimpahkan kepada junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang beliau itu ditempatkannya di makam yang paling tinggi di sisinya, maka kita mencontoh, mengikuti Nabi Muhammad dengan semampu tentunya. Apabila belajar dengan tekun, sungguh-sungguh, sambil membuka laptop misalkan ya, ke media sosial, saya juga melihat artis juga ikut mencontoh Nabi, yaitu menunggang unta. Saya membolora'ah can pernah menunggang unta. Kalau kuda sih udah pernah ketika kecil, pakai topi koboi. Kalau unta belum, gajah apalagi. Jadi kegiatan, perbuatan yang bisa dilakukan dengan manifestasi, tentunya manifestasi artinya nggak tahu ya manifestasi itu apa ya. Karena di sini juga tidak ada komputer, jadi saya hanya mengandalkan mic-nya seadanya di handphone, bahwa jenis kegiatan saya di luar daripada apa yang dicontohkan Nabi, bahkan yang dilarang oleh Nabi pun saya kerjakan. Tentu alasannya apa ya? Bila mana Allah bertanya di dunia ini seolah-olah berhujah, maka berpikirnya adalah tidak bisa cepat. Saya sebagai seorang ayah yang mempunyai anak, 2 orang lelaki, tentunya saya belum pernah mengajarkan, tetapi dulu pernah saya mengajarkan Al-Quran hanya beberapa waktu yang sangat singkat. Anak saya sudah kuliah, lulus kuliah, lalu sudah bekerja, dan anak saya yang paling bungsu masih SMA, mau ke SMA, dari kelas 3 SMP mau ke SMA. Tentu semua juga sama. Seorang ayah, keluarga, seorang suami pasti dibebani dengan sesuatu yang di dunia ini ada kewajaran, ada sifatnya mutlak, wajib. Dan tentunya saya pada hari ini belum memiliki kesanggupan, karena yang namanya rizki dari Allah Azza wa Jalla tentunya harus dilihat dulu. Yang masa-masa lalu itu apakah bisa disyukuri? Tentu pertanyaan-pertanyaan itu banyak gitu ya. Jadi saya laki-laki tidak melawan takdir.
bahwasanya aku punya Allah, Tuhan seantero alam, sedangkan saya masih diliputi dengan hal-hal yang lemah, kelemahan, dan kekuatan silih berganti. Yang terakhir, izinkanlah saya membaca sebuah hadis dari Al-Baihaqi menuturkan dalam Dalailun Nubuwah dari Abu Muyassarah dari Umar bin Syurahbil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Khadijah. Jadi belum masa Aisyah. Masanya adalah masa ketika Nabi mempunyai istri bernama Khadijah. Istrinya Siji. Jadi artinya saja, sungguh aku apabila sendirian, aku mendengar panggilan dan demi Allah aku takut kalau ini suatu urusan yang besar yang menyusahkan. Maka berkatalah Khadijah, semoga Allah melindungimu. Tidak mungkin Allah akan berbuat kepadamu demikian, sebab engkau menunaikan amanat, menghubungi keluarga dan benar dalam omongan. Jadi kuncinya adalah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah diberi sesuatu urusan yang sangat besar, dan peran Khadijah adalah amat sangat besar pula. Demikian apa yang saya sampaikan, bahwasanya kesalahan adalah milik saya, dari saya, kesalahan-kesalahan yang tentunya Allah sifatnya adalah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Yang benar adalah semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.